Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'du. Hadirin santriwan santriwati yang saya cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini. Allah membangkitkan kita dari kematian yang sementara, karena tidur adalah saudaranya mati. Kemudian kita bersama-sama bisa duduk di majelis taman-taman surga. Kita petik buah-buahnya. Apa buah-buahnya? Adalah maghfirah, ampunan dari Allah, rahmat dari Allah, kemudian as-sakinah, ketenangan yang Allah berikan. Kemudian Allah banggakan nama-nama kita, Fulan bin Fulan, di hadapan majelis para malaikat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Satu hari Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Rasul supaya menyampaikan pesan itu kepada umatnya, ya, di mana Rasulullah itu menghadapi beragam daripada orang, ya, ada orang yang sudah Islam, ada orang yang Islam tapi masih syirik, gitu ya. Dengan sebuah pesan, kul, katakanlah wahai Rasul, innani hadani rabbi, sesungguhnya aku, Tuhanku telah memberikan petunjuk kepadaku, ila siratim mustaqim, ya, kepada jalan yang lurus. Innani hadani rabbi ila siratim mustaqim, ya. Dinan kiaman, yaitu agama yang benar. Agama yang benar adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala bawa, bukan agama yang lahir dari pemikiran, ya, tapi agama yang Allah turunkan dengan wahyu, ya. Dinan kiaman millata Ibrahim hanifa, yaitu agama yang lurus, ya, yang telah diberikan kepada Nabi Ibrahim, ya. Dinan qiyamam millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, ya. Tiadalah Nabi Ibrahim itu seorang musyrik. Walaupun beragam umat itu mengaku, ya, orang-orang Yahudi mengaku Ibrahim itu adalah dari kalangan kami. Begitu juga orang-orang Nasrani mengaku Ibrahim itu dari golongan kami. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifam muslimah. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Ibrahim adalah seorang Muslim yang lurus, ya. Inilah sesungguhnya kelurusan Nabi Ibrahim, ya. Pertama, bahwa Nabi Ibrahim sangat tegas terhadap perkara tauhid, ya. Walaupun bapaknya sendiri kalau ia mengajak untuk menyembah berhala, ya, maka Rasulullah SAW telah menegaskan, ya, untuk tidak mentaati ajakan walaupun orang tua, ya, terhadap perkara-perkara yang salah, yang tidak ada ilmunya, ya. Tetapi terhadap orang tua itu harus berbuat baik, ya. Terhadap orang tua harus berbuat baik, walaupun orang tua mengajak kepada hal yang syirik, tidak perlu ditaati kesyirikannya, tapi perbuatan kita terhadap orang tua harus baik. Itu yang ada
kepada Nabi Ibrahim. Jadi dinan kiaman itu artinya agama yang benar, agama yang lurus, agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim itu seorang nabi yang sangat tegas untuk menegakkan tauhid dan sangat tegas untuk memberantas kesyirikan ya. Dulu pernah ya saya sampaikan bagaimana kisahnya Ibrahim, Nabi Ibrahim yang telah menghancurkan patung-patung ya. Itu sebagai bentuk bagaimana ekspresi Nabi Ibrahim yang sangat marah keluarganya sendiri ya, ayahnya ya, ketika dia membuat dan menyembah patung-patung. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman aliyah ya. Nabi Ibrahim menegakkan itu ya, walaupun kepada ayahnya Azar ya, kenapa menyembah kepada asnam ya, kepada patung-patung, pada berhala. Nah, itu sebuah kecerdikan yang luar biasa. Mengapa begitu? Karena nanti kan ketika dihancurkan mesti akan tanya ya, siapa yang menghancurkan? Nabi Ibrahim tidak bohong. Ya tanya kepada yang besar itu ya, karena disisakan. Jadi ketika Nabi Ibrahim membongkar patung-patung itu ya, kampaknya dikalungkan di patung yang paling besar. Sehingga ketika Ibrahim dituduh untuk menghancurkan, dituduh menghancurkan patung-patung itu, ditanya, Ibrahim siapa yang menghancurkan ini? Ibrahim tidak mengatakan bukan aku loh, enggak, kalau itu bohong ya. Nabi Ibrahim tidak bohong. Ya tanya kepada yang paling besar itu gitu. Itu hebat sekali strateginya Ibrahim, tidak bohong tapi dia tetap berbicara ya, tetap berbicara benar tapi tegas ya, tidak bohong kan gitu ya. Terus akhirnya terpancing, mereka sendiri mengatakan bagaimana mungkin patung itu bisa menghancurkan ya gitu. Mereka mengatakan begitu. Nah, dari situlah maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, luang mereka menghancurkan saja nggak bisa, kenapa kamu sembah gitu ya. Apa nggak ordop kan gitu. Nah, itulah kecerdasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi intinya Nabi Ibrahim sebagai Abul Anbiya ya, ayahnya para nabi ya, kemudian yang apa namanya dialah simbol dari agama yang lurus, keturunannya nabi-nabi loh, dia sampai menurunkan Nabi Ismail ya, Ishak, itu kan luar biasa. Jadi sebagai simbol seorang pejuang kebenaran ya, seorang pejuang yang menegakkan tauhid dan seorang pejuang yang benar-benar melawan kesyirikan ya, sehingga betul-betul Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang mendapat gelaran Abul Anbiya ya, bapaknya para nabi. Ya, kita semuanya yang hidup di akhir zaman sudah mendekati hari akhir, hari kiamat. Mari kita teladani daripada perjuangan Nabi Ibrahim seperti yang dipesankan oleh Rasul tadi. Jadi supaya kita senantiasa menyampaikan bahwa agama Ibrahim agama yang lurus. Demikian juga Rasulullah menganjurkan kita untuk senantiasa mengikuti agama yang lurus, yang benar, tauhid, bukan dicampur dengan syirik ya. Jangan percaya kepada selain Allah ya, hanya Allah lah yang wajib disembah. Selain Allah jangan disembah. Apalagi patung yang ada di hati kita ya kan? Apa coba? Patung yang patung yang ada di hati kita apa? Siapa yang tahu? Apa patung yang ada di hati kita?
Kalau dulu kan ya di Ka'bah ya, yang di hati kita apa? Nggak ada tahu. Patung yang ada di hati kita itu adalah perintah-perintah hawa nafsu, ya. Makanya Allah itu mengingatkan, afaro ayatamanit takhoda ilahahu hawahu. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Jadi yang dimenangkan ya itu adalah hawa nafsu, entah itu berupa uang, berupa wanita, berupa apapun keinginan nafsu itu diutamakan daripada aturan Tuhan, ya. Jadi orang yang senantiasa mengutamakan kertekengati, iya, entah baik atau tidak, bertentangan dengan hukum Allah atau tidak, pokoknya didahulukan sesenenge dewe, ya. Sesungguhnya dia telah menyembah hawa nafsu. Oleh karena itu, untuk kepentingan tauhid mari kita tegakkan daripada dakwah. Karena jihad yang berat di akhir zaman ini adalah jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Ya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.